Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Target hidup Kristen bukan sekedar bagaimana diberkati, tapi target hidup Kristen adalah bagaimana layak di hadapan Tuhan. Karena kalau kita ukur soal berkat, ada banyak orang yang jauh lebih kaya dari saudara, tapi mungkin menyembah dukun, saudara. Ada banyak orang yang mungkin kelihatannya rumahnya lebih mewah dari saudara, tapi sebetulnya hidupnya sedang berjalan menuju neraka. Kenapa? Karena dia sebetulnya hanya istri simpanan orang, saudara-saudara. Ada banyak orang yang mungkin mobilnya lebih mewah dari saudara, tapi hasil korupsi. Sehingga kalau kita ukur target hidup kita dari sekedar kekayaan, dari sekedar berkat, maka saya mau ingatkan, kita kehilangan inti dasar hidup yang sebenarnya. Karena itu Alkitab berkata, aku datang, kata Yesus, memberi domba-dombaku hidup. Jadi mulai dari situ dulu, hidup, kualitas hidup, arti hidup, makna hidup. Ini yang Kristus berikan dulu. Karena kalau kita cuma diperbudak oleh uang, diperbudak oleh hawa nafsu daging, sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara demi uang, kita menghalalkan segala cara demi status, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebetulnya hanyalah orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang sebenarnya. Aku datang untuk memberi hidup, maknanya dulu, artinya dulu, dan warnanya dulu yang Kristus berikan. Baru kata Alkitab, hidup yang berkelimpahan, artinya hidup yang dengan ucapan syukur, hidup yang jadi berkat buat orang lain, hidup yang berarti, dan hidup yang tidak kekurangan, sehingga olehnya kita harus menghalalkan segala cara. Karena itu waktu kita berjuang untuk layak di hadapan Tuhan, maka baru kita menerima arti hidup yang sebenarnya, dan baru kita melihat bahwa tidak akan kita kekurangan. Bahkan Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak pernah akan meminta-minta roti. Karena itu jangan cari berkat dulu, hidup layak dulu di hadapan Tuhan, maka Allah akan mencukupi segala yang kita perlukan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, berkat, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang layak di hadapan Allah. Karena seringkali persoalannya ada banyak orang tidak menjadikan layak di hadapan Allah sebagai target kehidupannya. Dia ingin Tuhan jamah dia. It's good, itu baik ya kan. Dia ingin Tuhan sembuhkan penyakitnya, itu baik, itu benar. Memang itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bonusnya, itu berkat setelahnya. Tetapi yang pertamanya, targetnya haruslah kita layak dulu di hadapan Allah. Karena Alkitab bilang begini, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Nah, kita minta dulu baru mau tinggal dalam Kristus. Oh, kalau Tuhan jamah saya, Tuhan berkati saya mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, ini persoalannya. Alkitab bilang terbalik. Layak dulu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu dulu, baru minta. Kita minta dulu seringkali. Nah, ini persoalannya. Nah, pembahasan kita hari ini lagi masuk 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenus
Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi Paulus mulai jelaskan kepada Timotius, khususnya seorang hamba Tuhan yang masih muda ini, prinsip yang dasar tentang pelayanan di hadapan Tuhan, yaitu menjadi layak di hadapan Tuhan. Makanya ayat 15 bilang, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Jadi Paulus sedang bilang targetnya bukan supaya kamu dapat melayani lebih banyak jiwa lagi. It's good. Targetnya bukan supaya kamu punya gereja lebih hebat lagi. It's good. Punya gereja yang baik, melayani ribuan jiwa-jiwa, it's good. Tapi yang Paulus mau tekankan kepada Timotius di sini, supaya engkau menjadi seorang yang layak di hadapan Allah, menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu. Karena apa? Hidup benar di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya? Paulus jelaskan beberapa hal sederhana di sini. Yang pertama, coba lihat ayatnya yang ke-16, dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Jadi yang pertama, bagaimana kita layak di hadapan Allah? Hindari omongan yang kosong. Karena Alkitab berkata seorang dapat dibenarkan karena lidahnya, tapi seorang dapat dipersalahkan karena lidahnya. Alkitab dan berkata hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lidah atau perkataan sesuatu yang sangat menentukan. Alkitab berkata, jika engkau mau lihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, kuasailah lidahmu, jagalah perkataanmu dari segala yang jahat. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita gak bisa layak di hadapan Tuhan. Cuman persoalan sepele. Mungkin saudara bukan seorang penjina, mungkin seorang bukan seorang pembunuh, mungkin saudara bukan seorang perampok. Dosa-dosa yang dalam tanda petik besar itu tidak engkau kerjakan, tapi dalam tanda petik dosa yang menurut engkau kecil ini, yaitu perkataan yang gak membangun, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang sembarangan, perkataan yang kosong ini terus menerus kau jalani dalam kehidupan saudara. Karena itu Paulus dengan tegas bilang sama Timotius, hindari omongan yang kosong, hindari perkataan yang sia-sia. Dalam Injil Matius dikatakan setiap perkataan sia-sia harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau layak di hadapan Allah, mulai dari hal sederhana, yaitu mulut kita dulu. Kata-kata kita harus berkat, kata-kata kita harus menguatkan, kata-kata kita harus membangun, kata-kata kita harus turut dengan firman Allah. Nah, waktu kata-kata kita mulai membangun, maka dari situ mulai timbul hati yang mau lebih dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Paulus mulai tekankan kepada Timotius, hindari omongan yang kosong. Banyak persoalan rumah tangga terjadi cuman karena soal omongan. Suami gak bisa kendalikan perkataan, istri gak bisa kendalikan perkataan, orang tua gak bisa kendalikan perkataan pada anak-anaknya. Itu sebabnya yang pertama, hindari omongan yang kosong. Yang kedua, lihat ayat yang ke-19, dikatakan ayat yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi yang kedua, bagaimana kita layak di hadapan Allah, yaitu tinggalkan kejahatan. Tinggalkan kejahatan. Apa yang sudah pernah kita lakukan, tinggalkan sama sekali. Karena Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Nah, ini tinggalkan kejahatan di sini bukan hanya saya berhenti berbuat dosa, tapi pikiran, perkataan, perbuatan maupun di hati pun jangan.
Ada banyak orang yang bilang begini, gua mesti ngalah terus. Coba lama-lama saya kembali ke hidup lama saya. Nah, ini berarti di hatinya masih ada pikiran-pikiran kejahatan. Lalu dia mulai bilang, iya ya, kok hidup Kristen kok kayaknya terikat banget ya. Orang dunia kok kayaknya bebas banget, boleh begini. Nah, berarti dia mungkin gak berbuat kejahatan, tapi di hatinya, di pikirannya, dia sudah merancangkan yang jahat. Nah, bagaimana layak di hadapan Allah? Yang pertama, hindari omongan yang kosong. Yang kedua, tinggalkan kejahatan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun di hati. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-22. Sebab itu, kata Alkitab jelas, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti jauhilah nafsu orang muda sambil mengejar haleluya, keadilan, kesetiaan, dan kasih. Jadi Alkitab jelas bilang bahwa kita nggak boleh sekedar ada nafsu orang muda, nanti juga Tuhan akan berikan kekuatan buat saya. Tidak, jauhi, kata Alkitab, jauhi. Tapi dalam menjauhi, kita harus sekaligus mengejar keadilan, kasih, dan kebenaran. Artinya apa? Artinya sambil kita meninggalkan yang jahat, sambil kita menjauhi hal yang buruk, kita harus mendekatkan diri kita terus pada kebenaran demi kebenaran, sehingga akhirnya hidup kita semakin disempurnakan oleh kuasanya. Ada banyak orang yang ingin coba menjauhi yang jahat tanpa mendekatkan diri pada kebenaran, sehingga apa yang terjadi? Dia rasa kok berat banget ya, kok sukar banget ya, kok rasanya kok kayak gak mungkin gitu. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, waktu kita mulai kejar terus kebenaran, semakin hari tanpa kita sadari, kita semakin jauh dari hal-hal yang jahat. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-23 dikatakan, hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Berarti yang keempat, jangan memperbesar persoalan. Kita ini kadang-kala persoalan kecil kita perbesar. Yang benar adalah justru persoalan-persoalan yang besar kita kecilkan. Persoalan-persoalan kecil kita hilangkan. Kenapa? Karena kita harus punya pikiran yang dewasa. Kita harus punya pikiran Kristus yang tidak memikirkan persoalan lalu memperbesar persoalan. Kadang-kala persoalan suami istri juga sama. Persoalan kecil diperbesar. Kadang-kala persoalan-persoalan dalam pelayanan juga sama. Persoalan kecil diperbesar. Kadang-kala persoalan kita di lingkungan, di masyarakat, ada omongan sedikit, langsung kita perbesar, kita buat besar-besar. Alkitab jelas berkata, jangan cari-cari soal. Berarti kita harus mengecilkan setiap persoalan kita. Karena kita tahu di balik setiap persoalan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita bukan hanya mengejar berkat dan sukses, tapi kita kejar supaya kita senantiasa layak di hadapan Allah. Haleluya. Jika sering ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, karena mereka rindu untuk makin hari makin layak di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh merasakan mujizat yang luar biasa, sehingga kami makin hari makin layak, makin berkenan kepada Tuhan, dan makin menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah jaminan kita, Yesus adalah kekuatan kita, Yesus sumber kemenangan kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.